Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter menang telak atas tim Serie B Crotone dengan skor 6-0 dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Suning Training Center Rabu malam. Pelatih Simone Inzaghi kembali menerapkan formasi 3-5-2 di laga pemanasan kali ini, di mana tim Inter berhasil mendominasi permainan bahkan langsung unggul cepat. Gol pertama Inter dicetak oleh Martin Satriano usai memaksimalkan sepakan pojok dari Hakan Calhanoglu. 10 menit kemudian Inter berhasil menggandakan keunggulan mereka berkat gol Federico Di Marco. Lagi-lagi Calhanoglu menjadi aktor lewat umpan matangnya di lini tengah. Di penghujung babak pertama Nerazzurri sukses menambah skor menjadi 3-0 dan kali ini Calhanoglu sendiri yang mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti. Skor 3-0 menutup babak pertama. Selepas turun minum, pasukan Inzaghi mulai melakukan perubahan dengan memasukkan para pemain muda. Meski demikian, daya gedor Inter tidak menurun dan bahkan sukses menambah keunggulan masing-masing dicetak oleh Andrea Pinamonti di menit ke-56, Stefano Sensi menit ke-58 dan Marcelo Brozovic menit ke-64. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 6-0 tetap bertahan. Penampil terbaik layak diberikan kepada Hakan Calhanoglu yang berhasil mencatatkan 3 assist plus 1 gol. Penampilan konsisten juga ditampilkan oleh Satriano dan Federico Di Marco yang kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Roberto Gagliardini harus menepi untuk sementara waktu. Inter melalui laman resmi klub mengonfirmasi jika usai menjalani pemeriksaan MRI hari ini, Gagliardini terkonfirmasi mengalami masalah pada medial kolateral ligamen lutut kanannya yang ia dapatkan pada sesi latihan kemarin. Akibatnya sang gelandang Italia terancam absen membela Inter saat melawan Genoa di pertandingan pembuka Serie A musim 2021-2022. Kondisinya akan dievaluasi kembali pekan depan dan Inter berharap Gagliardini tidak menepi lebih dari 20 hari. Chelsea dikabarkan semakin serius ingin mendapatkan tanda tangan Romelu Lukaku di musim panas ini. Bahkan mereka siap menawarkan 130 juta euro atau Timo Werner plus uang tunai kepada Inter demi menebus Big Rome. Kabar ini diklaim oleh pakar bursa transfer sport Italia Alfredo Pedula bahwa The Blues benar-benar serius menginginkan striker Belgia tersebut meski Nerazzurri tidak bersedia menjualnya. Dan begitu juga dengan sang pemain yang telah menyatakan tekadnya untuk bertahan di Giuseppe Meazza lebih lama lagi. Sementara itu menurut laporan dari Express.co.uk bahwa adanya minat kuat Inter pada Bellerin akan dimanfaatkan oleh Arsenal untuk mencoba mengamankan tanda tangan Lautaro Martinez. Meski nyaris mustahil, Arsenal akan tetap mencoba. Pemain Argentina itu telah muncul sebagai target ambisius yang mengejutkan bagi pelatih The Gunners Mikel Arteta yang ingin meningkatkan kualitas skuadnya agar bisa kembali eksis di ajang Liga Champions. Sementara itu menurut laporan dari jurnalis Marco Barzaghi, jika dia benar-benar meninggalkan Inter, sang pemain hanya akan mempertimbangkan pindah ke Barcelona, Real Madrid, atau Atletico Madrid. Arsenal bukanlah tujuan Lautaro Martinez. Namun baik Lukaku dan Lautaro menegaskan sangat bahagia di Milano dan bertekad mengulangi kesuksesan di musim lalu, di mana mereka menjadi duet tersubur di Italia dan salah satu duet penyerang terbaik di 5 liga top Eropa. Dalam waktu dekat kita akan mengetahui pasti soal masa depan Christian Eriksen. Laporan dari Sky Sport mengabarkan jika Eriksen dijadwalkan akan kembali ke Milano pekan depan, di mana ia siap bertemu kembali rekan-rekannya dan juga berkenalan dengan pelatih Simone Inzaghi dan stafnya.
Setelahnya, proses paling penting terkait masa depannya siap dimulai di mana Eriksen akan melakukan serangkaian tes untuk menilai kondisinya. Apakah ia benar-benar bisa kembali menjalani aktivitas kompetitif di Italia atau tidak dalam hal ini soal implan defibrilator yang terpasang dalam dirinya. Peluang tampil pemain berusia 29 tahun itu kini membesar karena menurut Riccardo Capatto, dokter yang menanam defibrilator pada jantung Eriksen, menyatakan bahwa alat itu bisa saja dilepas karena Eriksen hanya mengalami peradangan jantung. Terlepas dari itu, pemain timnas Denmark hanya akan diizinkan kembali ke sepak bola Italia jika dia dianggap memenuhi syarat oleh Federasi Italia, yaitu melepas alat bantu atau ada alasan medis jika dia harus terus dipasangi implan jantung, namun harus menjalani serangkaian tes terlebih dahulu. Inter resmi melepas dua pemain muda mereka dengan status pinjaman. Ada Samuele Mulattieri yang semalam resmi bergabung dengan Crotone dengan status pinjaman. Selanjutnya ada kiper kelahiran 2002 Filip Stankovic yang bersiap mencicipi pengalaman pertamanya bermain di luar Italia. Hanya perlu menyelesaikan detail akhir kesepakatan saja, namun putra dari Dejan Stankovic ini sudah tampak berlatih dengan tim asal Belanda Volendam, asuhan mantan penggawa Inter Wim Jong. Stankovic akan dilepas dengan status pinjaman hingga akhir musim. Apa yang dilakukan Stankovic ini mengikuti jejak Mulattieri yang musim lalu membela Volendam dan mampu mengemas 19 gol dari 32 laga. Satu hal terpenting bagi para pemain muda ini adalah pengalaman yang bisa membantu bakat mereka semakin berkembang sebelum kembali ke Inter musim depan. Pelatih Simone Inzaghi siap mengandalkan sayap Kroasia Ivan Perisic sebagai pemain sisi kiri dalam formasi pilihannya untuk musim depan. Tuttosport melaporkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu telah kembali berlatih bersama tim dan siap menunjukkan penampilan terbaiknya. Musim lalu Perisic melakukan transformasi gaya dari seorang penyerang sayap menjadi bek sayap yang lebih sesuai dengan ide mantan manajer Antonio Conte. Inzaghi ingin melanjutkan apa yang ditinggalkan Conte dengan menurunkan pemain 32 tahun itu sebagai bek sayap kiri dalam sistem taktisnya.